Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi teman-teman yang menyaksikan jam berapapun teman-teman hadir. Perkenalkan teman-teman, saya Randy Adi Wilaga, dosen pengganti Pak Ajat Sudrajat, SOS MSI pada mata kuliah Kebijakan Publik. Nah, sebelumnya mohon maaf mungkin terkesan mendadak bahwa kemudian kenapa diganti Pak Ajat dan lain sebagainya. Hal ini mungkin teman-teman juga udah tahu lah alasan kenapa. Mungkin ada Pak Ajat sendiri berhalangan, sakit, dan lain sebagainya. Maka teman-teman izinkan saya untuk menggantikan yang terhormat Bapak Ajat pada mata kuliah Kebijakan Publik selama kurang lebih beberapa pertemuan ke depan. Nah, teman-teman tidak usah ragu, tidak usah bimbang, tidak usah khawatir. Aduh, ini dosen asistensi, jangan-jangan dosen abal-abal dan lain sebagainya. Tenang, teman-teman, saya menjanjikan bahwa apa yang saya ajarkan itu sudah terverifikasi, mengedepankan kemutakhiran dalam penyediaan data dan pengetahuan, dan lain sebagainya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Randy Adi Wilaga. Saat ini saya menjabat sebagai Dekan FISIP di Universitas Balai Bandung. Saya juga dosen tersertifikasi oleh negara, teman-teman. Kemudian publikasi saya juga sudah cukup, dibilang banyak, nggak begitu banyak, tapi cukup lah. Saya sudah ada 5 buku, kemudian juga sudah ada sekitar 23 publikasi jurnal, baik internasional maupun nasional. Jadi, sekali lagi, teman-teman nggak usah ragu, nggak usah bimbang ya. Kalau masih ragu, masih bimbang aja, silakan teman-teman bisa googling nama saya. Kalau yang keluar yang aneh-aneh, aduh itu berarti teman-teman boleh untuk meragukan pengajarnya. Tapi saya jamin semua aman-aman saja. Setia Bandung pasti melakukan rekrutmen pengajar dengan profesional, maka dari itu saya juga akan mengajar dengan profesional kepada teman-teman. Baik teman-teman, untuk pertemuan perdana kita ini, kita nggak interaktif dulu ya, baik lewat Zoom maupun Google Meeting, jadi kita lewat YouTube dulu karena ada hal yang mengganjal urusan waktu karena saya ada keperluan dulu teman-teman, semoga teman-teman bisa dimengerti, tapi jangan sampai itu menjadi hambatan untuk pertemuan perdana kita. Nah baik teman-teman, hari ini kita akan belajar, hari ini kita akan diskusi sedikit tentang pengantar dasar terkait apa sih itu sebenarnya kebijakan publik, apa sih itu sebenarnya bentuk-bentuk kebijakan publik, atau kemudian penting nggak sih sebenarnya kebijakan publik dan lain sebagainya. Nah hari ini saya akan memberikan pengantar sedikit tentang apa sih itu sebenarnya public policy atau kebijakan publik. Nah saya pengen share dulu sama teman-teman materi dari saya yang udah saya buat. Sebentar. Nah, baik, bisa teman-teman lihat di screen teman-teman. Pertama-tama kita akan mengkaji terlebih dahulu apa sih itu sebenarnya bentuk atau gambaran dari apa yang hendak dikaji dalam perkuliahan ini. Nah, ada yang bilang teman-teman, kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan dalam negara. Saya mungkin akan memberikan flashback sedikit kepada teman-teman tentang asal-usul negara, khususnya teori kontrak sosial. Mungkin dalam teori kontrak sosial, teman-teman, kita bisa melihat bahwa negara itu hadir karena adanya negosiasi atau kontrak antara yang diperintah dengan yang memerintah. Yang diperintahnya adalah masyarakat yang banyak memiliki sumber, yang banyak memiliki baik sumber daya alam maupun sumber daya lainnya, yang memiliki kepentingan untuk agar sumber-sumbernya tersebut bisa terlindungi dari serangan-serangan dari luar. Makanya dia meminta kepada orang-orang yang kuat
di lingkungannya atau orang-orang yang unggul di lingkungannya untuk menjaga sumber-sumber tersebut dengan berbagai cara, di mana konsekuensinya para orang-orang yang diperintah itu kemudian akan membayar upeti atau akan membayar pajak. Nah, konsekuensi lainnya untuk membuat semuanya teratur, untuk mengikat semuanya supaya patuh dalam nilai dan norma yang dapat diakui secara bersama, maka dibuatlah sebuah aturan. Maka dibuatlah sebuah tatanan hukum untuk mengatur baik yang diperintah maupun yang memerintah. Yang memerintah itu dibuat aturan supaya tidak sewenang-wenang, kemudian yang diperintah juga dibuat aturan supaya dia bisa teratur. Supaya dia bisa disiplin agar bisa mencapai tujuan bersama itu sendiri. Nah, teman-teman, tatanan hukum, aturan yang tadi didiskusikan dari tadi itu merupakan kebijakan publik. Jadi seperti pada poin pertama, bahwa kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan dalam negara. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa kebijakan publik itu itu mah urusan politik aja. Itu mah akal-akalan politisi aja. Itu mah urusannya juga politik. Kita mah orang kecil nggak ngerti yang gitu-gitulah, nggak usah peduli. Nggak gitu, teman-teman. Tadi saya bilang di awal bahwa kebijakan publik itu merupakan aturan hukum yang mengikat, apalagi tadi di poin pertama disebutkan bahwa untuk mengatur berbagai bidang kehidupan. Nah, artinya apa? Bidang kehidupan itu berbagai aspek, teman-teman. Bidang kehidupan itu berbagai aspek, kayak cuma politik, tapi juga permasalahan sosial. Tapi juga permasalahan hukum itu sendiri. Tapi juga permasalahan pangan, tetapi juga permasalahan budaya, tetapi juga permasalahan energi, mineral, dan lain sebagainya. And so on. Nah, artinya apa, teman-teman? Kebijakan publik itu merupakan sebuah produk pemerintah untuk mengatur berbagai aspek, tidak cuma politik. Nah, kemudian poin kedua juga bilang bahwa analisis kebijakan publik itu merupakan proses formulasi berbagai alternatif kebijakan publik dan keputusan pemilihan alternatif yang baik. Artinya, menganalisa kebijakan publik itu berarti menganalisa apa saja pilihan-pilihan yang sudah dirumuskan untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam sebuah negara. Nah, apa pentingnya belajar kebijakan publik? Apa, Pak? Nah, jadi teman-teman, melalui mata kuliah ini, teman-teman jadi bisa memahami alur bagaimana proses pembuatan kebijakan publik itu sendiri. Apa urgensitas atau kepentingan kebijakan publik itu sendiri, seberapa pentingkah kebijakan yang dibuat, dan lain sebagainya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, Pak, apakah Omnibus Law yang kemarin ramai-ramai itu merupakan bagian dari kebijakan publik? Nah, teman-teman, berbicara tentang Omnibus Law itu adalah teorinya. Menggabungkan berbagai aturan dalam satu produk, itu yang disebut sebagai Omnibus Law, dan itu teorinya. Kebijakan produk, kebijakan publiknya apa, Pak? Undang-undang Cipta Kerja. Nah, itu yang harus teman-teman pisahkan. Antara teorinya, antara caranya, antara istilahnya dengan produk dari kebijakan publik itu sendiri. Nah, kalau berbicara Undang-Undang Cipta Kerja berarti itu kebijakan publik nggak? Itu kebijakan publik, Pak. Iya. Perda tentang kawasan bebas rokok itu kebijakan publik, Pak. Iya. Nah, nanti kita akan bahas contoh-contoh dari kebijakan publik. Nah, kemudian juga di poin selanjutnya, teman-teman, dibahas bahwa studi kebijakan publik itu berbicara tentang berbagai disiplin ilmu seperti yang tadi saya bilang. Ada ilmu politik, ada ilmu administrasi, ada ilmu ekonomi, dan sebagainya. Nah, ada satu pengertian teman-teman yang harus teman-teman ingat sampai kapanpun ketika teman-teman nanti menjadi praktisi pemerintahan, analis pemerintahan, pegawai praktis di administrasi pemerintahan atau birokrasi dan lain sebagainya, bahwa apa? Bahwa public policy atau kebijakan publik itu merupakan whatever government choose to do or not to do.
Apa maksudnya? Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah lakukan dan tidak lakukan. Nah, jadi maksudnya apa tuh, Pak? Masa pemerintah nggak ngelakuin apa-apa itu kebijakan? Itu termasuk kebijakan, Pak? Saya coba jelaskan ya, teman-teman. Ketika misalnya stok cabai merah atau stok beras deh yang gampang. Ketika stok beras itu menipis, maka pemerintah kemudian melakukan impor dari Vietnam terkait beras itu sendiri. Pemerintah melakukan impor. Itu adalah what government choose to do. Apa yang pemerintah lakukan. Terus yang tidak lakukan apa maksudnya? Pemerintah tidak akan mengimpor beras mengingat stok pangan saat ini dinilai cukup. Pemerintah tidak melakukan kebijakan impor beras karena stok pangan cukup. Dari situ bisa ditangkap bahwa walaupun pemerintah tidak melakukan kebijakan impor, itu juga termasuk kebijakan publik. Apa yang pemerintah ambil, apa yang pemerintah nggak lakukan, itu keduanya dimasukkan dalam kategori kebijakan publik. Pemerintah tidak akan memberlakukan pembatasan jangka panjang pada kota Bandung, misalnya. Tidak akan. Not to do, kan? Itu juga merupakan bagian dari kebijakan. So, kebijakan publik adalah whatever government choose to do or not to do. Apa yang pemerintah lakukan dan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Pemerintah tidak menaikkan BBM. What government not to do. Pemerintah menaikkan harga BBM. Apa yang pemerintah lakukan. Jadi paham ya teman-teman, bisa yang membedakan antara what government choose to do or not to do. Apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah itu masuk dalam kategori kebijakan publik. Thomas Erdai juga bilang bahwa what government do, why they do it, and what difference it makes. Apa yang pemerintah lakukan, kenapa mereka melakukan itu, dan perubahan apa yang dibuat dari ketetapan kebijakan tersebut. Itu juga disebut sebagai kebijakan publik. Jadi bisa dipahami ya teman-teman ya, kebijakan publik itu merupakan produk pemerintah yang bersifat mengikat, baik yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Pemerintah tidak akan ambil bagian dalam perang Rusia dan Ukraina. That is government not to do. Tidak, apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Itu kebijakan bukan? Kebijakan. Pemerintah nggak melakukan apa-apa nih, pemerintah tidak responsif. Bisa jadi itu juga merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Pemerintah pasif, tidak ikut serta dalam perdamaian dunia dan lain sebagainya. Bisa jadi itu merupakan kebijakan pusat bahwa kita merupakan gerakan non-blok. Itu teman-teman. Jadi apa yang pemerintah lakukan dan apa yang pemerintah tidak lakukan. Nah, kemudian ada yang membedakan teman-teman kebijakan publik baik di negara demokratis maupun di negara-negara yang belum demokratis atau yang bisa disebut sebagai negara otoriter, totaliter, otoritarianisme, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, dalam negara yang demokratis, kebijakan publik yang dibuat itu mencerminkan aspirasi masyarakat. Seharusnya, idealnya seperti itu. Dalam negara yang demokratis, kebijakan publik yang dibuat mencerminkan aspirasi masyarakat. Kalau misalnya masyarakat itu menuntut harga BBM murah, harga BBM bersubsidi premium itu murah, 5.000, itu merupakan cerminan aspirasi masyarakat. Dan kemudian ditetapkan oleh pemerintah, maka itu merupakan cerminan aspirasi masyarakat. Kemudian kita ambil contoh lagi, misalnya
Amerika Serikat ikut serta dalam Perang Dunia Kedua. Itu merupakan dorongan dari masyarakat Amerika Serikat pada saat itu yang merasa bahwa kita harus turun perang. Karena Jepang udah nantangin nih, Pearl Harbor kita diserang. Kita harus turun perang, kata rakyat. Makanya kemudian Franklin Delano Roosevelt mengumandangkan bahwa Amerika Serikat ikut serta dalam perang dunia. Itu merupakan kebijakan publik yang dibuat dari cerminan aspirasi masyarakat. Sedangkan di negara yang belum demokratis, teman-teman, terjadi distorsi yang menghambat penyaluran aspirasi masyarakat kepada pembuat kebijakan. Jadi kebijakan dalam negara-negara yang totaliter itu belum tentu merupakan cerminan aspirasi masyarakat. Masyarakat di negara manapun pasti menginginkan dong yang namanya kebebasan berpendapat. Ya kan? Di negara manapun itu pasti ada saja rakyat yang ingin kebebasan berpendapat. Tapi kemudian kita ambil contoh misalnya pemerintah Cina, pemerintah Rusia itu ketika ada orang demo atau menyatakan kebebasan berpendapat bahkan mengkritisi pemerintah itu bisa diculik. Masa-masa Uni Soviet dulu ketika ada orang yang kritis terhadap pemerintah itu akan hilang atau diburu oleh KGB, Badan Intelijen Rusia pada saat itu. Kita ambil contoh misalnya Leon Trotsky. Trotsky itu pada masa pada masa kepemimpinan Stalin dia memiliki konsep revolusi permanen. Revolusi secara terus-menerus. Nah, namun teman-teman itu berbeda pendapat dengan presiden saat itu yakni Joseph Stalin. Stalin nggak senang untuk dikritik sama Trotsky. Dan sedangkan dalam mekanisme Partai Komunis Uni Soviet pada saat itu mengkritik itu kan tidak umum ya. Nah, makanya kemudian Trotsky diburu oleh KGB pada saat itu, ketemu di Meksiko, pada akhirnya Trotsky tewas dengan kejadian kepalanya sendiri dikampak oleh KGB. Nah, itu merupakan bagian contoh bagaimana kebijakan publik itu merupakan sesuatu yang distorsif di negara-negara yang belum demokratis. Kebijakan publik di negara yang tidak demokratis itu belum tentu cerminan masyarakat, tapi representasi atas apa yang diinginkan oleh pemimpinnya. Nggak ada itu dalam negara-negara non-demokratis istilah-istilah Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Nggak ada itu. Toh dalam negara-negara komunis seperti Uni Soviet misalnya, mereka menganut khususnya pasca ajaran Lenin, mereka sangat sangat bernegasi dan bertolak belakang dengan ajaran-ajaran keagamaan. Bagi Lenin, agama itu merupakan candu. Dia berusaha menegaskan atas apa yang disampaikan Karl Marx di usianya yang ke-16 tahun. Padahal itu pernyataan Marx ketika usianya belum matang, tapi kemudian ditafsirkan oleh Lenin sebagai bagian dari ajaran komunisme, bahwa agama itu adalah candu. Tapi candu itu lebih kepada karena agama itu membuat orang-orang jadi lemah, tidak mau melawan, sedikit-sedikit lari ke Tuhan. Miskin, ini mah takdir Tuhan, aku memohon kepadamu, aku pasrah kepadamu, mungkin ini adalah takdir. Nah, itu yang membuat orang-orang komunisme itu benci dengan agama. Karena agama dianggap melemahkan semangat perjuangan. Nah, makanya itu juga yang diambil oleh pimpinan-pimpinan Uni Soviet pada saat itu, bahwa agama itu juga candu. Pelarangan mungkin dalam propaganda mereka tidak dilarang, tapi dianjurkan untuk janganlah beragama karena membuat kita lemah gitu dalam Uni Soviet. Jangan dipotong kata saya, lebih repot. Nah, teman-teman, ada beberapa teori mengenai kebijakan publik. Ada 4 teori yang ingin saya perkenalkan kepada teman-teman, walaupun mungkin sebenarnya banyak teori kebijakan publik yang sudah beredar sekarang, tapi setidaknya saya akan kasih tentang 4 teori besar atau 4 teori yang sering digunakan dalam menganalisa fenomena-fenomena kebijakan publik maupun kepemimpinan di berbagai belahan dunia.
Nah, teman-teman, yang pertama itu ada elite teori. Nah, elite teori ini menganggap bahwa kebijakan publik di suatu negara atau daerah itu dibuat oleh ruling elite atau elit yang mengatur, elit yang menguasai, elit yang berkuasa. Bahasa lainnya adalah mungkin teman-teman sering dengar oligarki. Berdasarkan nilai dan preferensi mereka, rakyat banyak atau massa itu tidak mempunyai akses dalam formulasi maupun implementasi kebijakan. Nah, ini juga yang dipakai oleh teori-teori ini juga yang dipakai oleh pimpinan-pimpinan Soviet maupun pimpinan Cina saat ini. Bahwa kebijakan publik itu ya dibuat oleh orang-orang yang dipercaya memimpin saja cukup. Rakyat itu nggak boleh punya akses dalam formulasi maupun implementasi kebijakan. Ketika ada rakyat yang memaksakan untuk menyuarakan pendapat, mereka akan dianggap sebagai gerombolan chaotic atau gerombolan yang mengacaukan. Bahkan istilah Bung Karno dulu ketika ada orang-orang yang berlawanan dengan preferensi politiknya pada saat itu, mereka disebut sebagai kontrarevolusi. Nah, seperti itu teman-teman contoh dari elite teori. Elite teori berdasarkan pada asumsi bahwa dalam negara yang bersangkutan, sistem pemerintahnya belum didukung oleh budaya politik yang demokratis. Seperti yang tadi saya bilang, secara formal juga mungkin sistem pemerintahannya adalah demokratis, tetapi dalam realitas belum berfungsi dengan efektif. Ada yang menarik yang disampaikan oleh Thomas Erdős dan Harmon Ziegler, bahwa masyarakat terbagi dalam sekelompok kecil yang sangat berkuasa dan sekelompok lain yang tidak berdaya yang tergantung pada kemauan kelompok kecil sebagai ruling elit tersebut. Ini merupakan gambaran-gambaran dari elit teori. Kemudian yang kedua, kelompok elit yang berkuasa ini berasal dari golongan menengah ke atas. Nah, itu yang harus digarisbawahi oleh teman-teman. Kelompok elit yang berkuasa umumnya adalah golongan menengah ke atas. Perpindahan dari kelompok non-elit ke dalam kelompok elit sangat terbatas untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan hidupnya. Hanya mereka yang sudah menerima basic elite consensus yang dapat diterima. Kemudian kebijakan publik dibuat untuk kepentingan ruling elite dan tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginan massa. Kelima, perubahan kebijakan publik hanya bersifat incremental dan tidak revolusioner. Artinya kebijakan publik itu hanya untuk mengatur secara jangka pendek apa-apa yang diperlukan untuk pencapaian tujuan golongan. Kelompok elit juga lebih banyak mempengaruhi massa daripada sebaliknya. Jadi bukan massa yang mempengaruhi pemerintah, tapi pemerintah yang lebih banyak mempengaruhi massa melalui propaganda. Itu yang dimaksud dengan elit teori. Kemudian ada juga teori institusionalisme. Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan berdasarkan pada pendekatan formal terhadap peranan institusi pemerintah yang terkait dalam formulasi dan implementasi suatu kebijakan, seperti misalnya Dewan Perwakilan Rakyat, eksekutif atau presiden, badan peradilan dan partai-partai politik, aspek-aspek formal dari institusi tersebut yang mencakup kewenangan hukum, peraturan prosedural, fungsi, dan kegiatan-kegiatan. Jadi kebijakan itu diformulasikan oleh perwakilan-perwakilan representatif. Bisa disebut sebagai DPR kalau di Indonesia, atau eksekutif juga lewat presiden, atau bagian legislatif oleh badan peradilan, serta partai-partai politik yang menjadi fraksi di legislatif. Itu yang disebut dengan kebijakan publik mengacu pada teori institusionalisme. Nah, ada terminologi atau istilah institutional economics. Nah, institutional economics itu melihat kebijakan ekonomi menurut peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan perekonomian untuk mengoreksi kelemahan mekanisme pasar. Nah, artinya di sini pihak swasta merupakan ruling dalam proses perumusan kebijakan. Di Indonesia sendiri kita punya lembaga-lembaga di luar pemerintahan yang muncul atau lahir dari gabungan pengusaha seperti halnya misalnya Kadin, Kamar Dagang Indonesia. Kemudian ada juga asosiasi-asosiasi usaha. Mereka
suaranya dalam negara demokratis dipertimbangkan juga, teman-teman. Karena apa? Karena tak bisa dipungkiri bahwa institusi ekonomi atau peran-peran pelaku ekonomi adalah yang menggerakkan pasar, yang meningkatkan juga ekonomi, devisa ekonomi masyarakat. Makanya mereka juga menjadi seorang sosok atau tokoh yang patut didengar dalam kontestasi pemerintahan. Nah, pengendalian perbankan juga menjadi bagian dari kebijakan publik, karena setiap kebijakan yang diambil secara sembrono akan merugikan pemerintah ke depan. Kemudian setelah teori institusionalisme dan contohnya, ada juga grup teori. Nah, adalah teori yang menganggap bahwa kebijakan publik sebagai produk dari perjuangan kelompok. Kebijakan publik merupakan titik equilibrium dalam suatu perjuangan antar kelompok. Penekanan pada bagaimana peranan politik interest group dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan. Nah, teman-teman, grup teori ini kita bisa ambil contoh bagaimana kelompok LGBT di Amerika Serikat berhasil mendorong pengesahan undang-undang tentang LGBT di 50 negara bagian Amerika Serikat. Itu merupakan contoh bagaimana grup teori dalam kebijakan publik berjalan. Secara perlahan mereka mendorong bagaimana kaum LGBT berhak mendapatkan hak dasarnya sebagai masyarakat dan berhak tidak mendapatkan diskriminasi. Negara-negara bagian itu pelan-pelan mengesahkan kebijakan tersebut, dan terakhir Georgia dan Alaska kalau nggak salah yang mengesahkan undang-undang LGBT, sehingga LGBT dianggap sebagai masyarakat pada umumnya yang punya hak yang sama. Adanya gerakan revolusioner tersebut kemudian memberikan impact yang cukup besar ya ke dunia. Bahkan jika teman-teman nonton Liga Inggris, misalnya Liverpool, Manchester City, itu ban kapten mereka tuh udah pelangi support LGBT. Nah, untuk kebijakan itu, untuk gerakan gelombang massa tersebut, khususnya tentang legalisasi LGBT dan lain sebagainya, belum begitu mudah diterima di Indonesia. Karena apa? Bedanya Indonesia dengan negara-negara sekuler atau negara-negara liberal di luar, mereka tidak begitu menganggap bahwa institusi agama atau hal-hal yang berkaitan dengan agama itu penting. Nah, sedangkan di Indonesia, atau mungkin biasa orang sebut sebagai adat ketimuran, agama itu masih menjadi landasan dalam kehidupan masyarakat. Kita semua mungkin tahu bahwa di berbagai agama, baik Islam, Kristen, maupun Buddha, maupun Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya, LGBT itu dibahas dan pastinya dilarang di setiap agama. Makanya di situ dalam diskursus atau dalam diskusi LGBT di Indonesia sulit untuk diterima. Walaupun pelan-pelan baik dari public figure maupun dari influencer yang secara terang-terangan menyuarakan tentang orientasi seksualnya dan lain sebagainya, tapi masyarakat masih belum bisa menerima itu. Kebanyakan, sebagian besar belum bisa menerima itu. Karena apa? Ya karena kita masih menyandingkan agama, kita masih melibatkan agama dalam setiap aspek-aspek personal kita. Itulah yang membuat kenapa kebijakan tersebut tidak pernah dibahas oleh pemerintah, khususnya terkait LGBT, karena ya itu tadi. Sila ke-1 kan ketuhanan yang Maha Esa. Yang disuarakan oleh teman-teman LGBT itu adalah tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Harus adil dong, kita harus punya hak yang sama. Tapi kan ya gimana, kita nggak bisa mengesampingkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi itu yang jadi perdebatan. Kita nggak akan pernah tahu ke depan karakteristik masyarakat Indonesia akan seperti apa. Bisa jadi masyarakat mulai luluh dan mulai mengesahkan kebijakan ini, kita nggak ada yang tahu, teman-teman. Cuman yang pasti, bagi saya, teman-teman, masyarakat LGBT itu mungkin secara agama, mohon maaf jika melibatkan secara agama mungkin sulit untuk diterima, tapi setidaknya kita sebagai manusia, kita sebagai
orang yang berkutat dalam kajian-kajian ilmu sosial juga setidaknya kita harus mampu memanusiakan orang-orang tersebut. Bukan berarti orientasi seksual mereka berbeda, mereka menjadi masyarakat kelas 2 dan kita berhak memaki, apalagi mengutuk mereka untuk masuk neraka. Kan urusan neraka urusan Tuhan. Kita nggak punya hak sama sekali untuk mengadili manusia bahwa dia ahli neraka, dia penghuni neraka, dia akan diazab dan lain sebagainya. Itu urusan Tuhan. Kita setidaknya minimal kita berusaha menjadi manusia yang baik saja dulu. Minimal kita berusaha menjadi manusia yang memberikan kenyamanan bagi orang sekitar aja dulu. Salah satunya dengan menganggap mereka sebagai manusia saja dulu. Kalau teman-teman mungkin sulit menerima orientasi seksual mereka, ya itu tadi. Lihatlah mereka sebagai manusia saja dulu. Nggak perlu sampai harus support dan lain sebagainya, nggak usah. Tapi dengan kita menjaga lisan kita, itu juga sudah membuat dunia lebih baik. Ya. Nah, selain dalam grup teori, sebentar, memang ini saya lupa. Nah, kemudian kebijakan yang ditelurkan dalam pemerintahan yang demokratis itu pada prinsipnya itu mengacu pada prinsip of the people, by the people, and for the people. Mungkin teman-teman familiar ya dengan kalimat ini ya. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tagline pikiran rakyatnya, koran, pasti itu teman-teman pernah lihat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang mengacu pada prinsip-prinsip tersebut. Nah, dalam masyarakat modern, prinsip tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung karena besarnya ruang lingkup, fungsi, dan tugas pemerintah. Khususnya prinsip by the people, oleh rakyat, tidak dapat dilaksanakan secara langsung, tetapi melalui pemilihan dan penunjukan atau elected officials and appointed officials, serta para career officials atau birokrat. Nah, kemudian terakhir adalah political system theory. Political system theory itu berbicara tentang teori yang menganggap bahwa kebijakan publik merupakan respon sistem politik terhadap permintaan yang muncul dalam masyarakat lingkungannya. Input dari lingkungan berupa permintaan atau demands dan dukungan atau supports. Dukungan ini dapat dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum, membayar pajak, memilih dalam pemilu, dan sebagainya. Selanjutnya, kebijakan atau policy dapat mempengaruhi masyarakat dan pada gilirannya akan mempengaruhi permintaan baru terhadap pembuat kebijakan. Nah, ini teman-teman, ini merupakan stakeholder dalam policy making, dalam pembuatan kebijakan. Dalam sebuah negara demokratis, ada beberapa instrumen atau variabel dalam lingkungan, dalam perumus kebijakan publik. Seperti misalnya, kita punya partai politik. Kemudian ada juga ormas. Ormas itu jangan berpikir ormas itu pemuda Pancasila, parkir, udah selesai. Nggak cuma itu teman-teman, tapi ormas itu NU juga bisa disebut sebagai ormas. Muhammadiyah bisa disebut sebagai ormas, Persis bisa disebut sebagai ormas, dan banyak organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Kemudian ada juga LSM dan lain sebagainya. Itu lingkungan dalam policy making. Kemudian ada juga lingkungan luar, seperti misalnya iklim, struktur sosial, kemudian kebudayaan, kemudian ilmu dan teknologi, hubungan internasional, sarana perekonomian. Nah, ini semua teman-teman merupakan instrumen-instrumen yang mempengaruhi policy making atau pembuatan kebijakan. Nah, ini policy proses. Nantilah teman-teman kita akan membahas lebih jauh tentang apa itu misalnya jenis kebijakan publik, kemudian proses kebijakan itu seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, cuman teman-teman terakhir saya ingin membahas dulu tentang
8 kriteria dalam menilai usulan kebijakan. Ada 8 kriteria, teman-teman. Yang pertama efisiensi, efektivitas, equity, equality, public participation, freedom, predictability, dan procedural fairness. Nah, apa sih maksudnya dari poin-poin ini? Yang pertama untuk efisiensi, yaitu tentang seberapa jauh suatu kebijakan publik itu menghasilkan sejumlah besar output untuk sejumlah kecil input. Paham nggak maksudnya? Artinya berbicara efisiensi itu adalah berbicara tentang sekecil-kecilnya penggunaan sumber dan sebesar-besarnya impact yang dihasilkan. Efisien, menguntungkan, itu setiap kebijakan pasti akan mendorong keuntungan, bukan keuntungan secara ekonomi saja, tapi keuntungan secara sosial dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga efektivitas. Ini kebijakan publik ini bisa disebut efektivitas jika kebijakan itu berbicara tentang sampai seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan. Efektif nggak? Saya pakai peluru sniper untuk menembak orang yang jaraknya sekitar 200 meter. Bang, headshot, kena kepala. Itu yang disebut sebagai efektif. One shot, one try, one shot. Sekali tembak, sekali kena ke kepala, headshot. Itu yang disebut sebagai efektif. Yang nggak efektif gimana, Pak? Itu ada target 1, tapi itu tembak kemana aja. Kenapa tembak kemana aja? Yang siunan we belah. Takut-takutin aja dulu, peluru tekan mahal. Itu nggak efektif. Makanya kenapa efisiensi sering beriringan dengan efektivitas. Karena ketika sesuatu itu dijalankan secara efisien, niscaya akan menghasilkan hasil yang efektif. Atau jika memang dari awal sudah punya visi untuk menjalankan secara efektif, pasti juga caranya akan dijalankan secara efisien. Gitu. Kemudian ada poin berikutnya yakni equity, yaitu tentang seberapa jauh penyebaran benefits dan costs di antara berbagai kelompok, daerah, wilayah ditinjau dari segi proporsi jumlah penduduk, kebutuhan, dan lain sebagainya. Bagaimana impact-nya, bagaimana penyebarannya, dan lain sebagainya. Jadi gini teman-teman, kebijakan itu harus diukur dampaknya adalah sebagai contoh seperti ini. Pemerintah pusat membuat kebijakan pembuatan sumur resapan untuk menanggulangi banjir. Untuk di daerah-daerah pesisir seperti Jakarta, untuk di daerah-daerah dataran rendah, kebijakan itu pasti berjalan. Pasti banjir sedikitnya mah bisa terkurangi. Tapi ketika kebijakan tersebut berlaku se-Indonesia, kemudian yang di pegunungan Jayawijaya, kemudian yang di Bogor, yang di Puncak, kemudian juga yang di daerah tinggi itu Pangalengan, kemudian yang di Ciwidey disuruh bikin hal-hal yang kebijakan lain yang berkaitan dengan penanganan banjir, ya buat apa? Puncak banjir ya satu Bogor tenggelam. Nah, artinya apa teman-teman? Kebijakan itu harus bersifat menyeluruh. Ada satu contoh kebijakan yang buat saya itu tidak menjalankan prinsip equity. Salah satunya adalah kebijakan kewajiban mengkonsumsi beras bagi seluruh masyarakat Indonesia oleh Soeharto pada saat itu. Di Jawa mah ya sudah biasa makan beras, makan nasi. Orang Jawa nggak makan nasi sehari, ya belum makan namanya. Walaupun udah makan Indomie 2, udah makan bubur kacang hijau, udah makan nugget dan lain sebagainya. Kalau belum makan nasi kan belum makan, ya kan? Biasanya kayak gitu. Nah, kemudian kebijakan tersebut dipaksakan juga sampai di tanah Papua. Orang Papua kan sehari-hari makannya sagu. Ya toh? Disuruhnya makan sagu. Kemudian sekarang disuruh makan beras. Di sana sawah tumbuh juga susah.
Konsekuensinya apa? Dia mengimpor beras dari Jawa dan harganya mahal. Harganya mahal, nggak karuan. Itulah bagaimana kebijakan itu tidak berjalan secara equity. Nah, kemudian ada juga kebijakan yang ada juga prinsip kebijakan bernama equality. Sampai seberapa jauh penyebaran benefit dan cost di antara berbagai kelompok sehingga masing-masing memperoleh bagian manfaat dan biaya yang sama. Artinya ada persamaan. Nah, yang tadi yang dijadikan contoh di Papua itu memang equality, ya. Tapi secara equity itu nggak masuk. Equality juga harus dilibatkan. Nyebar boleh, tapi harus disesuaikan dengan apa yang disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah. Selain equality, ada juga partisipasi publik, yaitu seberapa jauh sih mayoritas penduduk yang berkepentingan mempunyai pengaruh terhadap formulasi dan implementasi kebijakan publik. Sebaliknya, sampai seberapa jauh pandangan minoritas diberi kesempatan mempengaruhi pihak mayoritas. Salah satu undang-undang yang menjadi dorongan dari partisipasi publik adalah RUU PKS. Bukan RUU Partai Keadilan Sejahtera, tapi RUU Pencegahan Penanganan, saya lupa yang redaksional, tapi intinya pencegahan kekerasan seksual. Partisipasi publik sangat luar biasa pesat dan besar, baik LSM-LSM maupun kelompok ibu maupun semua mendorong agar disahkannya RUU PKS supaya tidak ada lagi pelecehan-pelecehan seksual khususnya di lembaga pendidikan. Nah, namun banyak gesekan-gesekan yang timbul khususnya di legislatif, khususnya dari fraksi-fraksi yang berhaluan Islam. Banyak tokoh-tokoh konservatif di legislatif yang menilai bahwa RUU tersebut hanya mendorong kebebasan free sex lah ini. RUU tersebut mendukung free sex dan lain sebagainya. Pusing pokoknya. Nah itu teman-teman, walaupun belum disahkan, tapi RUU PKS merupakan contoh bagaimana partisipasi publik begitu besar dalam mendorong pengesahan RUU tersebut. Selain itu juga ada undang-undang permusikan. Nah, di situ kan banyak musisi-musisi yang mendorong disahkannya undang-undang tersebut supaya ada royalti yang adil untuk musisi-musisi dan sebagainya. Itu juga yang dimaksud dengan public participation. Kemudian ada freedom, artinya sampai seberapa jauh kebebasan hidup, kebebasan hidup dan berusaha dijamin. Freedom ini lebih berbicara tentang yaitu tadi kebebasan berekspresi, implementasinya adalah kebijakan publik dan lain sebagainya. Kemudian ada juga predictability, yaitu sampai seberapa jauh kebijakan publik dilaksanakan secara objektif dan anggota masyarakat yang berkepentingan dapat mengetahui sebelumnya apa cakupan dan arah kebijakan tersebut. Dan terakhir adalah procedural fairness, yaitu sampai seberapa jauh orang yang terkena dampak kebijakan publik dapat mempertahankan dirinya dari perlakuan sebagai orang yang tidak perlu ditolong, seperti misalnya kasus kebijakan kesejahteraan atau welfare policy. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan pengantar atau gambaran bagaimana kebijakan publik itu hadir dalam keilmuan administrasi publik maupun ilmu pemerintahan. Kebijakan publik itu merupakan sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi. Pun halnya dalam negara otoritarian, kebijakan publik juga merupakan konsekuensi logis karena kebijakan publik pada prinsipnya adalah unsur penting dalam penyelenggaraan negara. Tanpa adanya kebijakan publik, tanpa adanya produk hukum dari setiap sistem pemerintahan, maka sepertinya itu bukanlah, tidak bisa disebut sebagai proses pemerintahan jika tidak ada kebijakan publik yang berhasil. Dan teman-teman perlu paham juga bahwa kebijakan publik itu merupakan sesuatu yang mengikat, sesuatu yang disahkan untuk mengatur orang-orang terkait. Dan ada konsekuensi atau impact atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan jika undang-undang, produk hukum, atau kebijakan tersebut tidak dipatuhi oleh bersama.
Intinya, negara dengan produknya kebijakan publik merupakan sebuah produk yang mengikat untuk mengantarkan negara dan masyarakatnya mencapai tujuan bersama, entah itu kesejahteraan atau apapun yang menjadi tujuan dari suatu negara. Nah, teman-teman, demikian sesi pertama yang bisa saya berikan kepada teman-teman, pengantar saja. Semoga bisa menjadi manfaat, khususnya ilmunya, dan semoga kuota yang teman-teman gunakan, kemudian konsentrasi yang teman-teman fokuskan untuk menyaksikan ini, menjadi pahala sebesar-besarnya bagi teman-teman, karena teman-teman perlu ingat bahwa belajar itu juga merupakan bagian dari ibadah. Belajar juga merupakan ikhtiar agar terbebas dari kebodohan, di mana orang bodoh itu kan kadang-kadang membuat kekacauan. Saya harap angkatan teman-teman ini merupakan angkatan-angkatan yang baik, terbebas dari kekacauan, dan bisa memberikan impact yang besar bagi penyelenggaraan negara ke depan. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.